Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Properini. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Sanata Dharma. Hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Ma'arif NU 1 Sumbyo di Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 10 materi energi dan perubahannya, submateri energi alternatif. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran model problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Siap, gerak. Tengah lengan, janganan, gerak. Tegap, gerak. Semangat pagi. Pagi. Kita bisa buat jasa. SMK bisa. Ma'arif jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kalian dapatkan juga bermanfaat buat kita semua. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Silakan dipimpin. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya saya cek kehadirannya dulu. Ahmad Robani, Adi Irianto, Dea Nur Hasanah, Dinatri, Elita, Febrilia, Jessica, Holifatul, Lulu, Marcel, Melvi, Miftahul Jana, Nadia, Naini, Ovi, Rais, tidak berangkat ya, Alfa, Rifki Rian, sudah tidak berangkat, Rizky Sandy, Siva, Titik, Sulfan, ya. Berarti yang dua yang tidak berangkat yaitu atas nama Rifki Rian dan Rais Akbar dan Rifki Rian. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, silakan kalian buka HP-nya masing-masing dulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Saya ingin mengetahui kemampuan awal dari masing-masing. Seberapa jauh kalian mengerti tentang energi alternatif. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian saya akan kirimkan linknya untuk mengerjakan soal pretest. Lihat untuk soalnya di grup sudah saya share. Silakan dibuka, dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai dikirimkan. Waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah berarti sudah dikirim ya? Sudah. Kalau sudah yang berikutnya,
kita belajar tentang energi alternatif. Silakan HP-nya diletakkan dulu. Kita lihat di depan. Kita belajar tentang energi alternatif. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis sumber energi alternatif yang sesuai dengan potensi daerah. Kemudian manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama bisa mengurangi pemanasan global, kemudian bisa mencari sumber energi yang jumlahnya tak terbatas. Jadi nanti kita manfaatnya adalah ini pembelajarannya. Nah, sebelum masuk ke materi energi alternatif, saya ingin tahu apa yang kalian ketahui tentang energi alternatif, kemudian contohnya apa itu energi alternatif. Ada yang sudah tahu energi alternatif itu apa? Kemudian contohnya ya, Mbak Siva, apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berperan sebagai pengganti energi utama. Ya, kemudian contohnya, ada yang tahu contoh energi alternatif? Ya, silakan. Contohnya itu apa energi alternatif? Ada energi air, kemudian energi angin, dan energi matahari. Nah, silakan nanti kita lihat dulu videonya tentang fakta atau data tentang energi bahan bakar fosil. Silakan dilihat. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Fakta Data hadir kembali menemani Anda, program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data menghadirkan tema bergantung pada energi fosil. Negara dengan utang terbesar di dunia dan negara dengan PDB terbesar di dunia 2019. Bersama saya Cakri Miller, inilah Fakta Data. Dunia di masa depan diprediksi akan makin rakus mengonsumsi energi. Apalagi Indonesia yang jumlah penduduknya ditaksir mencapai lebih dari 282 juta orang di 2025. Mereka masih akan terpapar lebih dari 1.000 juta metrik ton emisi gas rumah kaca bila peralihan ke energi baru dan terbarukan tidak serius dilakukan. Tahun 2020, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus penduduk dengan pertumbuhan penduduk 1,33% selama periode 2010 sampai 2018. Jumlah penduduk Indonesia pada 2020 ketika sensus diadakan diperkirakan mencapai 271 juta jiwa. Adapun di 2019 ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 266 juta jiwa dan diprediksi akan berlipat menjadi 282,45 juta jiwa di 2025 dan 305,7 juta orang pada 2035. Namun sejumlah masalah masih menjadi persoalan, diantaranya soal pengembangan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Indonesia memang masih menggantungkan energi utamanya pada batu bara. Kementerian Energi menyebutkan batu bara masih menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia hingga 2050. Alasannya batu bara masih menjadi energi termurah saat ini. Ini mengapa kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap terus bertambah tiap tahun. Sumber energi lama seperti minyak mentah, gas alam, dan batu bara masih menyuplai lebih dari 2/3 kebutuhan energi. Ini akan menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 1.008,5 juta metrik ton pada 2025 dan 2.218 juta metrik ton pada tahun 2050. Melihat proyeksi penduduk Indonesia, sama artinya sebanyak 282 juta penduduk masih akan menghirup polusi dan terpapar emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 1.000 juta metrik ton pada 2025. Setiap penduduk akan terpapar lebih kurang 3,5 metrik ton emisi karbon dioksida pada 2025. Dalam peta jalan atau roadmap kebijakan energi nasional disebutkan bahwa pemanfaatan batu bara dalam bauran energi nasional ditargetkan menjadi sekitar 30%. Dari video yang di depan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia itu dalam membuat pembangkit listriknya itu masih banyak menggunakan batu bara untuk pembuatan pembangkit listrik.
Kemudian tadi juga di video tersebut itu menyatakan bahwa batu bara, minyak bumi, kemudian gas itu akan habis dalam tahun 2050-an. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk bisa beralih dari energi fosil tersebut yang jumlahnya itu adalah terbatas. Jadi pertanyaannya nanti sesuai yang video yang tadi sudah dilihat. Berarti yang pertama nanti yang silakan didiskusikan adalah energi apa yang dapat digunakan untuk menggantikan energi fosil. Tadi dari video tersebut kan lebih banyak menggunakan energi fosil untuk pembangkit listrik. Nah, kita coba untuk mendiskusikan energi apa yang kira-kira bisa digunakan untuk pengganti dari energi fosil. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangannya apa dari energi alternatif, dan yang ketiga adalah energi alternatif apa yang dapat dikembangkan di daerah kita. Kemudian nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Oh iya, silakan berkelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Silakan berkelompok. Berarti biar tidak kesulitan, berarti ini kelompoknya ya. Berarti ini masuk ke sini. Yo. Ya, sudah ada beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Saya akan bagikan LKPD-nya. Sudah masing-masing mendapatkan LKPD-nya? Silakan dilihat LKPD-nya. Berarti halaman yang pertama, nanti silakan kalian isikan nama anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian di halaman yang kedua, silakan dilihat halaman yang kedua. Sesuai video yang tadi, jadi bisa dilihat sesuai video yang tadi itu, nanti yang akan kalian bahas dengan teman satu kelompoknya, di situ sudah ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan, kemudian silakan diskusikan dengan teman kalian. Kemudian kalau sudah, berarti nanti kalau sudah selesai diskusi, maka silakan tinggal mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian jangan lupa di situ adalah menyimpulkan dari apa yang kamu tuliskan di LKPD-nya. Untuk materinya, saya bagikan melalui link grup di WA. Silakan bisa dibuka untuk bahan materinya. Saya kirim di grup, silakan dipelajari dulu, dibaca dulu. Kemudian kalau sudah selesai dibaca, maka silakan tinggal didiskusikan dengan teman kalian masing-masing. Ya, sudah terlihat ya di grup kelas. Silakan kalian lihat. Kemudian kalian baca dulu, kalau sudah dibaca maka tinggal didiskusikan LKPD-nya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, kalau tidak berarti silakan kalian diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Waktunya 20 menit, silakan diskusikan dengan teman kalian. Ya, yang pertama dulu, silakan ditulis jawabannya. Energi air itu apa? Cari dulu dari informasi yang tadi. Kemudian kalau sudah, contohnya itu apa? Yang ini sudah? Ya, coba yang ini. Ya. Sudah ya untuk mengerjakannya? Selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai maka silakan tinggal mempresentasikan di depan. Hasil diskusinya masing-masing kelompok silakan dipresentasikan di depan. Mulai dari kelompok 1. Silakan, sudah siap kelompok 1? Silakan maju ke depan dengan teman-temannya kemudian mempresentasikan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Titi Komariat dan rekan-rekan saya bernama Khalifatul Hasanah, Sifa Alfiana, dan Jessica Aulia. Hasil diskusi tentang energi alternatif. Energi alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara? Energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara antara lain energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Contoh pemanfaatannya: pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik hidroenergi atau PLTU. Yang kedua ada energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari udara yang bergerak dan berpindah tempat. Contohnya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Energi yang ketiga yaitu energi matahari. Energi yang berasal dari matahari. Contoh pemanfaatannya: pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, penerang jalan, dan pemanas air. Selanjutnya, energi panas bumi. Energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Contoh pemanfaatannya PLBP, PLPB, atau pembangkit listrik panas bumi. Energi yang terakhir ada energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Contoh pemanfaatannya penghasil biodiesel dan bioetanol. 2. Apa kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif? Kelebihan energi alternatif antara lain ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mendorong inovasi dalam teknologi, dan meningkatkan efisiensi energi. Kekurangan energi alternatif yaitu bergantung pada kondisi alam yang tidak menentu keadaannya, membutuhkan biaya yang mahal, dan kesulitan penyimpanan energi. 3. Sebutkan 3 manfaat dari energi alternatif. Manfaat dari energi alternatif antara lain mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dapat digunakan dalam jangka panjang karena jumlahnya tidak terbatas, dan meningkatkan kualitas udara dan kesehatan manusia. Energi alternatif apa yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah kita? Berikan alasannya. Energi yang dapat digunakan sesuai potensi daerah yaitu energi air, karena daerah kita kaya akan bendungan sehingga dapat memanfaatkan air untuk pembangkit listrik tenaga air. Kesimpulannya, energi alternatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam penggunaan bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas. Di samping jumlah energi alternatif tak terbatas, energi alternatif tidak menimbulkan polusi sehingga aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Apa ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang menanggapi atau yang mau memberikan pertanyaan, Cung? Silakan tangannya ya. Silakan dipilih salah satu, Mbak. Nah, ini. Mengapa penting untuk beralih ke energi alternatif? Diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan keberlanjutan energi. Ditutup? Silakan, boleh ditutup. Sekian Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus buat kelompok 1. Silakan yang kelompok berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi alternatif. Perkenalkan, nama saya Naini Zaki Musyarofa dan anggota kelompok saya Diana Nur Hasanah, Elita Nur Rahmah, Rizky Sandi Durareka. Kami akan mempresentasikan energi alternatif.
Energi alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara? Energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara adalah energi air. Energi yang berasal dari pergerakan air seperti sungai, air terjun, dan ombak laut. Contohnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. 2. Energi angin. Energi yang diperoleh dari gerakan udara. Contohnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. 3. Energi matahari. Energi yang berasal dari radiasi matahari. Contohnya pemanas air, penghasil listrik. 4. Energi panas bumi. Energi yang berasal dari panas yang terdapat di dalam bumi. Contohnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bumi. 5. Energi biomasa. Energi yang berasal dari bahan organik seperti limbah tumbuhan, kayu, limbah pertanian, dan limbah organik lainnya. Contohnya pengganti gas LPG. 4. Energi alternatif yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah kita. Berikan alasannya. Energi alternatif yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah. Energi angin, karena daerah kita daerah pesisir pantai, maka angin yang dihasilkan cukup besar. Maka angin tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Kesimpulan hasil pemecahan masalah tersebut adalah sumber energi alternatif yaitu sumber energi yang jumlahnya tak terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin lama semakin menipis. Untuk penggunaan energi alternatif di Indonesia belum maksimal karena keterbatasan teknologi dan biaya yang cukup besar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana energi angin dapat diubah menjadi listrik? Jadi, energi angin dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan turbin angin. Turbin angin memiliki bilah-bilah yang dipasang di rotor dan terhubung ke generator listrik. Ketika angin menggerakkan bilah turbin, rotor berputar dan menghasilkan energi mekanis. Energi mekanis ini kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Proses ini dikenal sebagai pembangkitan listrik tenaga angin dan merupakan salah satu metode populer dalam pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi alternatif. Sekian kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Taruh situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi alternatif yang beranggotakan saya, Febrilia Aziza, Dina Tri Marlita, Miftahul Janah, dan Zulfan Aprianto. Baik, diskusi ini akan dibacakan oleh Dina. 1. Energi alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara? Energi air, energi yang memanfaatkan energi potensi dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Contoh pemanfaatannya, pembangkit listrik tenaga air. Energi angin, energi yang dihasilkan oleh angin dengan menggunakan teknologi kincir angin. Pembangkitan listrik tenaga bayu atau PLTB. Energi matahari, energi yang sumbernya berasal dari radiasi sinar dan panas matahari. Pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS. Energi panas bumi, energi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi biomasa, energi yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau masih hidup. Penghasil biogas, biodiesel, etanol, metanol. 4. Energi alternatif apa yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah kita? Berikan alasannya. Energi alternatif yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah. Energi air, karena daerah kita yang kaya bendungan sehingga dapat memanfaatkan air untuk pembangkitan listrik tenaga air. Kesimpulan, energi alternatif sebagai energi surya, angin, hidro, dan biomasa memiliki potensi lebih besar untuk berkelanjutan secara lingkungan daripada sumber energi bahan bakar
fosil. Energi alternatif menghasilkan bebas karbon sehingga kesehatan manusia akan terjaga. Tetapi di sisi lain, energi alternatif memiliki kekurangan, yaitu energi alternatif dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca, sehingga ada tantangan dalam hal penyimpanan energi tersebut. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan solusi apa yang harus kita lakukan untuk menggantikan gas LPG? Kita dapat memulai dengan membuat biogas yang bisa kita lakukan sendiri dengan memanfaatkan limbah dapur atau sampah organik dan kotoran hewan. Pembuatan biogas ini dilakukan melalui proses fermentasi yang dilakukan selama beberapa minggu. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi alternatif. Perkenalkan, nama saya Lulu Marifat dan anggota kelompok saya Ovi Amanda Putri, Nadia Ceciliana Putri, Melvi Dwi Saputri. 1. Energi alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara? Energi alternatif yang dapat digunakan adalah energi air. Energi yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Contohnya pembangkit listrik tenaga air. 2. Energi angin. Energi yang dihasilkan oleh angin dengan menggunakan teknologi kincir angin. Contohnya pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. 3. Energi matahari. Energi yang sumbernya berasal dari radiasi sinar dan panas matahari. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. 4. Energi panas bumi. Energi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi. 5. Energi biomasa. Energi yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau masih hidup. Contohnya penghasil biogas, biodiesel, etanol, dan metanol. Energi alternatif apa saja yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah kita? Berikan alasannya. Energi alternatif yang dapat digunakan yaitu energi air, karena daerah kita kaya akan bendungan sehingga dapat memanfaatkan air untuk pembangkit listrik tenaga air. Kesimpulan, beberapa bentuk energi alternatif yaitu energi air, energi udara, energi angin, energi matahari, energi panas bumi, dan energi biomasa. Keuntungan dari energi alternatif melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tantangan dari energi alternatif yaitu biaya awal yang tinggi dan teknologi yang masih berkembang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa keuntungan menggunakan energi matahari sebagai sumber energi alternatif? Sumber energi tidak terbatas dan dapat dijangkau di seluruh dunia. Dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak dapat menghasilkan polusi udara. Dengan menggunakan teknologi panel surya semakin berkembang, membuatnya semakin terjangkau dan efisien dalam menghasilkan listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya terakhir. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang energi alternatif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robani dan anggota saya Adi Irianto, Marcel Damar Pratama. 1. Energi alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara?
Energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Contoh PLTA dan PLMH. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari udara yang bergerak dan berpindah tempat. Contohnya PLTB. Energi matahari. Energi matahari adalah energi yang berasal dari matahari. Contohnya PLTS, penerang jalan pemanas air. Energi panas bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Contohnya PLPB. Energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Contohnya penghasil biodiesel dan bioetanol. 4. Energi alternatif apa yang dapat digunakan sesuai dengan potensi daerah kita? Berikan alasannya. Energi yang dapat digunakan sesuai potensi daerah yaitu energi air, karena daerah kita kaya akan bendungan sehingga dapat memanfaatkan air untuk membangkit listrik tenaga air. Kesimpulan, energi alternatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam penggunaan bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas. Di samping jumlah energi alternatif yang terbatas, energi alternatif tidak menimbulkan polusi sehingga aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Adakah yang ingin ditanyakan? Energi alternatif apa yang kamu jumpai? Energi matahari yang digunakan dalam penerangan jalan menggunakan sel surya PLTA. Wadah Listang yang berada di Kebumen memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian hasil diskusinya juga sudah sesuai. Kemudian saya ingin membahas sedikit saja tentang yang energi alternatif. Jadi energi alternatif tadi kesimpulannya adalah ada berapa? Ada 5, yaitu energi air, kemudian energi angin, kemudian energi panas bumi, energi matahari, dan energi biomasa. Kalau energi air itu energi yang menggunakan gerakan air. Kemudian kalau energi angin berarti energi yang didapatkan dari angin, gerakan angin atau udara. Kalau energi matahari adalah energi yang didapatkan dari radiasi matahari. Kemudian kalau energi panas bumi yaitu energi yang didapatkan dari panas di dalam bumi. Kemudian yang kelima adalah energi biomasa, yaitu energi yang didapatkan dari limbah organik. Kemudian yang saya garis bawahi lagi adalah yang terakhir adalah tentang potensi untuk pembangkit listrik apa atau energi alternatif apa yang bisa kita kembangkan di daerah kita, yaitu adalah energi air, karena di daerah kita itu banyak terdapat sungai atau bendungan. Berarti dari sungai tersebut bisa menghasilkan energi air atau bisa membangkitkan menjadi pembangkit listrik tenaga air, atau namanya adalah pembangkit listrik tenaga air ada di Sempor, yaitu di daerah Kebumen, atau pembangkit listrik tenaga air di Wadas Lintang. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yaitu kesimpulannya adalah bahwa energi alternatif itu adalah energi yang bagaimana? Yaitu energi yang ramah lingkungan. Kemudian jumlahnya bagaimana? Jumlahnya itu adalah tidak terbatas. Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya. Apa kelebihan dari energi alternatif? Ramah lingkungan. Kemudian tidak akan menimbulkan polusi udara. Kemudian kalau kelemahannya apa? Kelemahan dari energi alternatif, kelemahannya adalah biayanya itu cukup mahal karena menggunakan teknologi, dan di Indonesia itu belum bisa menjangkau teknologinya. Kemudian apalagi? Kelemahannya itu bergantung pada kondisi
alam. Jadi kita tidak tahu cuacanya seperti apa, jadi belum memungkinkan untuk menggunakan energi alternatif. Refleksi. Yang pertama, saya ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, bagian mana yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang mau mengungkapkan di depan? Yuk, silakan Mbak Jana. Yuk ke depan, Mbak. Ya, bagaimana tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Ya. Tanggapan saya menyenangkan. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah belajar tentang energi alternatif. Bagian mana yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Melihat video sih. Seperti itu? Ya, silakan, terima kasih. Karena saat kita sudah belajar tentang energi alternatif, silakan dibuka lagi HP-nya. Saya kirimkan melalui grup untuk evaluasi, karena tadi sudah belajar tentang energi alternatif. Sekarang saya tinggal ingin melihat kemampuan, harusnya meningkat dari yang tadi sebelum diberikan materi, dan setelah dikasih materi maka harusnya ada peningkatan pembelajaran. Silakan dibuka linknya di grup WA-nya. Ya, sudah saya share di grup untuk evaluasinya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Silakan tuliskan nama, kemudian kelasnya apa, kemudian jawablah pertanyaannya, nomor 1 sampai nomor 10. Kalau sudah selesai, maka silakan dikirim. Sudah selesai untuk mengerjakan post-testnya atau evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, maka silakan sudah dikirim ya. Yang berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bumi dan antariksa. Silakan dipelajari di rumah dulu untuk materi bumi dan antariksa. Untuk pertemuan ini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saya mohon maaf jika misalkan selama dalam pembelajaran ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi